Setelah dipamerkan di IMS 2025, kali ini kami berkesempatan untuk mencoba langsung salah satu motor dari QJ, dan ini yang menarik adalah QJ motor SR-V 250 AMT. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, yang Anda bisa lihat di linknya di atas ini. Motor ini bergaya cruiser, tapi dia dilengkapi dengan transmisi semi otomatis. Jadi bisa full otomatis maupun dengan mode manual. Jadi dia ada dua mode, D dan M. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana impresinya terkait dari sistem transmisi itu. Karena secara mesin dia 250 cc V, dan kira-kira bagaimana rasanya? Oke, pertama kita lihat dulu dari tombolnya sebelum jalan. Di sini untuk transmisinya Anda bisa memilih dua mode, ada D dan M. Bisa memilih di sini. Jadi ketika dinyalakan, layarnya akan seperti ini. Nah, dia ada M di sini. Lalu kalau pindah ke D, dia akan D. Jadi ini yang full otomatis. Lalu yang M ini Anda bisa memainkan transmisinya, menaikkan dan menurunkan dengan tombol di bagian sini. Ini untuk menurunkan, sedangkan untuk menaikkannya ada di bagian belakang sini. Jadi bisa pakai telunjuk, yang ini bisa pakai jempol. Nah, untuk mengubah riding mode-nya dia juga ada dua, ada mode standar dan juga sport di sini. Oke, sekarang sebelum jalan kita coba dengarkan dulu gimana suara mesinnya. Nah, sekarang kita nyalain. Dia tombolnya terintegrasi di sini antara engine cut off dan juga engine starternya. Nah, suaranya mesin V 250 cc. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ya cukup menarik perhatian di jalan sebenarnya. Hanya dengan 250 cc Anda akan mendapatkan suara knalpot standar yang seperti ini. Oke, sekarang bagaimana rasanya ketika dikendarai di jalan? Nah, pertama kali dinaiki, motornya memang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu besar, karena dia juga sebuah cruiser, jadi dia memang pendek. Tapi sebenarnya masih ada beberapa yang kurang, seperti di bagian pijakan ini, dia memang forward control, tapi masih agak kurang ke depan gitu ya, kayak sedikit nanggung. Terus, untuk posisi stangnya dia cukup rileks, dan dengan mesin 250 cc ini masih cukup untuk melewati jalanan sehari-hari, digunakan beraktivitas harian. Jadi kalau Anda membutuhkan motor yang lebih rileks tapi bukan sebuah skuter matic dan masih ingin menggunakan motor batangan, ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Apalagi untuk transmisinya ketika digunakan, memang pertama dicoba di mode D yang full automatic. Dia masih ada sedikit lag gitu ya. Jadi ketika Anda memutar tuas gas di RPM tertentu, dia akan pindah sendiri giginya. Begitupun ketika Anda menurunkan kecepatan, dia juga akan otomatis turun posisi giginya. Tapi ketika berjalan masih kurang halus gitu kalau dibandingkan dengan transmisi semi otomatis milik Honda EDV misalkan, karena dia sudah jauh di sana, jadi ya memang tidak apple to apple sebenarnya kalau dibandingkan. Cuman untuk yang manualnya ini lebih baik karena Anda bisa menyesuaikan di RPM mana Anda ingin mengubah giginya. Jadi ketika Anda rasa sedikit suara mesinnya sudah agak sedikit meraung, Anda bisa menaikkan giginya. Sedangkan kalau masih kira-kira masih ada jarak dan Anda ingin menurunkan gigi, itu masih enak. Tapi karena memang dia otomatis, untuk sensasi engine brake-nya tidak sebesar motor manual pada umumnya. Ya ini masih ada sensasinya sedikit, tapi nggak yang terasa banget. Dan juga dia tidak loss seperti skuter matic
yang ada saat ini yang tanpa fitur manual. Nah, untuk handling dan juga redaman suspensinya, di depan dia pakai suspensi upside down, sedangkan di belakang dia pakai peredam kejut ganda. Dan ketika melewati jalan yang halus, ini nggak ada masalah sama sekali, dia handlingnya oke. Terus juga ketika dipakai motornya terasa ringan. Tapi ketika melewati jalan yang ada speed trap atau agak rusak sedikit, memang masih ada rasa sedikit keras, tapi itu bukan masalah yang besar. Karena secara keseluruhan suspensinya bekerja dengan baik, lalu juga joknya cukup empuk. Dan sayangnya untuk di motor ini, walaupun disediakan jok pembonceng, tapi kalau untuk berboncengan akan terasa lebih keras yang bagian pemboncengnya. Jadi ya silakan berikan pendapat Anda sendiri, apakah Anda ingin menggunakan motor ini sendirian atau justru berboncengan. Oke, untuk harganya dia ditawarkan seharga 60 juta rupiah kurang 10.000, jadi harganya 59.990.000 rupiah. Dan ini bisa menjadi salah satu pilihan motor untuk menunjang aktivitas harian Anda, karena ada cukup banyak pilihan motor 250 cc, tapi untuk cruiser dan transmisinya otomatis, ini adalah jawabannya. Apakah Anda tertarik?